Perkenalkan, nama saya Dito Messi Putra Topmuti, NIM 6720202233. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari jawaban TAS saya untuk mata kuliah Sistem Operasi kelas B. Yang pertama, proteksi. Proteksi adalah jenis sistem yang berfungsi sebagai pelindung dan mempunyai sifat atau sisi keamanan yang dimana kerjanya adalah melindungi mekanisme serta berkas yang berisi jenis dokumen tertentu yang harus dirahasiakan atau tidak boleh dilihat oleh orang lain. Nomor 2, polling atau biasa disebut dengan programmed input-output merupakan teknik dari operasi input-output. Cara prosesnya bermula ketika CPU ngecek ke input-output modul apakah ada suatu instruksi yang perlu dieksekusi. Bila ada, CPU menerima dan membaca instruksi tersebut. Kemudian, instruksi tersebut dicek error atau tidak. Bila error, maka CPU akan menanyakan ulang ke input-output modul untuk instruksi yang baru. Bila tidak error, maka CPU membawa word dari instruksi tersebut dan menuliskan word-nya ke dalam memori. Setelah itu, bila suatu instruksi telah selesai, maka CPU akan menjalankan instruksi berikutnya. Yang berikut, interrupt driven input-output merupakan arsitektur modul input-output yang bekerja pada CPU. Polling input-output digunakan CPU untuk menyelesaikan hanya satu tugas saja, yang mana prosesnya akan begitu lama karena belum bisa multitasking. Namun, pada interrupt driven input-output, ketika proses lain ada yang masuk dan disanggah dan difilter, proses mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu, yang memungkinkan interrupt driven input-output multitasking. Penjelasan barusan merupakan perbedaan antara keduanya. Teknik yang ketiga, teknik ini pada dasarnya sama dengan kedua teknik yang di atas. Yang membedakannya adalah terdapat modul DMA tersendiri di dalam modul input-output pada teknik ini. Yang ketiga, cache adalah daerah memori yang cepat yang berisikan data kopian. Akses ke sebuah kopian yang di cache lebih efisien daripada akses ke data asli. Sebagai contoh, instruksi-instruksi dari proses yang sedang dijalankan disimpan ke dalam disk dan tercache di dalam memori fisikal, dan kemudian dikopi lagi ke dalam cache secondary and primary dari CPU. Berikut spooling dilakukan agar suatu proses yang tidak mendapatkan sumber daya tidak berubah statusnya menjadi blocked. Kernel input-output akan menampung terlebih dahulu data yang hendak dikirimkan ke perintah input-output dan menempatkannya dalam suatu antrian. Berikut scheduling dapat meningkatkan kemampuan sistem secara keseluruhan, dapat membagi device secara rata di antara proses-proses, dan dapat mengurangi waktu tunggu rata-rata untuk menyelesaikan input-output. Ini adalah contoh sederhana untuk menggambarkan definisi di atas. Jika sebuah ARM disk terletak di dekat permulaan disk dan ada 3 aplikasi yang memblokir panggilan untuk membaca untuk disk tersebut. Yang berikut, buffer adalah area memori yang menyimpan data ketika mereka sedang dipindahkan antar dua device atau antar device dan aplikasi. Buffering dilakukan untuk 3 buah alasan.
Yang pertama adalah untuk cope dengan kesalahan yang terjadi karena perbedaan kecepatan antara produsen dengan konsumen dari sebuah area data. Yang kedua dari buffering adalah untuk menyesuaikan device yang mempunyai perbedaan dalam ukuran transfer data. Dan alasan yang terakhir adalah untuk mendukung copy semantics untuk aplikasi input-output. Device reservation. Yang berikutnya device reservation dilakukan untuk memastikan agar selama pengaksesan perintah input-output tidak terjadi intervensi dari proses lain. Kernel input-output bertanggung jawab memelihara dan mengaudit status serta pemakaian status perintah input-output, sehingga tidak terjadi proses yang tumpang tindih. Selain itu, kernel input-output juga memastikan pemakaian dan reservasi yang dilakukan tidak membuat kondisi deadlock terhadap sistem komputer. Berikut, error handling adalah sebuah sistem operasi yang menggunakan protect memori dapat menjaga banyak kemungkinan error akibat hardware maupun aplikasi tertentu. Yang nomor 4, tujuan dari penjadwalan disk request ini adalah untuk meminimalkan total latency atau access time dan stick time pada operasi transfer data. Yang nomor 5, sinkronisasi merupakan suatu proses secara bersama-sama dan saling berbagi data bersama-sama dan dapat mengakibatkan race condition atau inconsistent data. Berikut, race condition merupakan suatu kondisi di mana dua atau lebih proses mengakses sumber daya secara bersama-sama. Yang berikut, critical section merupakan suatu kode segmen dari proses yang memungkinkan terjadinya race condition. Nomor 6, algoritma 1 memberikan giliran kepada setiap proses untuk memproses critical section secara bergantian. Asumsi yang digunakan di sini setiap proses secara bergantian memasuki critical section. Yang berikut adalah algoritma 2. Masalah yang terjadi pada algoritma 1 ialah ketika di entry section terdapat sebuah proses yang ingin masuk ke dalam critical section, sementara di critical section sendiri tidak ada proses yang sedang berjalan, tapi proses yang ada di entry section tidak bisa masuk ke critical section. Yang berikut, algoritma 3. Idenya berasal dari algoritma 1 dan 2. Algoritma 3 mengatasi kelemahan pada algoritma 1 dan 2 sehingga progres yang diperlukan untuk mengatasi critical section terpenuhi. Yang berikut, algoritma tukang roti. Algoritma ini didasarkan pada algoritma penjadwalan yang biasanya digunakan tukang roti, di mana urutan pelayanan ditentukan dalam situasi yang sangat sibuk. Algoritma ini dapat digunakan untuk memecahkan masalah critical section untuk n buah proses yang diilustrasikan dengan n buah pelangganan. Ketika memasuki toko, setiap pelanggan akan menerima nomor antre. Nomor 7, penjadwalan non preemptif ialah salah satu sistem jenis penjadwalan di mana jenis sistem operasi tidak pernah melakukan context switch dari proses yang sedang berjalan ke proses lain. Dengan kata lain, proses yang sedang berjalan tidak bisa di-interrupt. Nomor 8, jenis-jenis penjadwalan ada
first in first out atau FCFS, ada round robin scheduling, ada shortest job first scheduler, priority scheduling, ada multi level feedback quick dan multi level quick. Nomor 9, deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih sering menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Karena beberapa proses itu saling menunggu, maka tidak terjadi kemajuan dalam kerja proses-proses tersebut. Deadlock dalam artian sebenarnya adalah kebuntuan. Contohnya adalah proses A menggunakan CD-ROM, proses B menggunakan scanner. Proses A meminta scanner tanpa melepas CD-ROM, maka akan terjadi deadlock atau menunggu. Itu pula sebaliknya, proses B meminta CD-ROM tanpa melepaskan scanner, maka akan menunggu. Yang berikut adalah starvation. Adalah keadaan di mana satu atau beberapa proses kelaparan karena terus menunggu kebutuhan sumber daya dipenuhi. Namun karena sumber daya tersebut tidak tersedia atau dialokasikan untuk proses lain, akhirnya proses yang membutuhkan tidak bisa memilikinya. Kondisi seperti ini merupakan akibat dari keadaan menunggu yang berkepanjangan. Contohnya lalu lintas jembatan, terlihat bahwa kejadian deadlock yang berlangsung secara terus-menerus dan tidak ada akhir dapat menyebabkan terjadinya starvation. Yang nomor 10, mencari waiting time rata-rata dan turnaround. Yang pertama kita punya 3 buah data. Untuk X menunggunya, waktu tunggunya 1 meter per second sampai berakhir di 22 meter per second. Begitupun Y menunggunya waktu tunggunya tuh 22 meter per second hingga waktu akhirnya 27 meter per second. Z waktu tunggunya 27 meter per second hingga finishnya di 30 meter per second. Waiting time-nya adalah 1 ditambah 22 ditambah 27 dibagi dengan 3. Hasilnya adalah 16,3. 3-nya itu didapat dari 3 buah proses. Untuk mencari turnaround time adalah menjumlahkan setiap finish dari proses tersebut, di mana 22, 27 dan 30 dijumlahkan kemudian dibagi dengan 3, maka mendapatkan hasilnya 26,3. Sekian dan terima kasih.